Bapak, Ibu, dan Saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat hari Minggu, Salam. Mari kita mulai ibadah Minggu ke-10 sesudah Trinitatis. Kita awali dengan menaikkan pujian dari Kidung Indonesia Bagi Kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya aku nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapan-Nya. Oleh karena itu marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya dan mengaku demikian. Pertolongan kita datang dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi sidang jemaat sekalian. Silakan.
Firman Tuhan yang menuntun ibadah kita di minggu pagi ini dan juga di saat kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di usianya yang ke-75 tahun. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 33 ayatnya ke-12, demikian bunyinya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kita memang Allah yang layak untuk disembah. Allah kita adalah Allah yang layak untuk dipuji. Sebab Dia adalah sumber kebahagiaan dan sukacita bagi kita semua. Oleh karena itu marilah kita pujikan nyanyian besar dan ajaib kuasa. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud menyembahmu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita bersama menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan dan sekaligus kita mohon biarlah Tuhan berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Allah yang telah mengantar dan memungkinkan kami untuk datang bersekutu di rumah Tuhan di tempat ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang telah menyapa kami sekalian umat-Mu dengan firman yang begitu indah, firman yang begitu menguatkan. Sebab Engkau adalah Allah kami yang telah memilih kami dan mau menjadikan kami milik pusaka-Mu. Tentu Tuhan sebagai milik-Mu, kami akan dipelihara, kami akan dijaga, kami akan dirawat sedemikian rupa. Karena kami adalah kepunyaan dari Tuhan. Sebab itu Tuhan, ajarlah kami bersyukur, ajarlah kami bersukacita. Bukan karena kami menerima berkat-berkat-Mu, tetapi karena kami memiliki Engkau yang adalah sumber berkat bagi kami. Tuhan, sekiranya di dalam kehidupan kami baru bisa berbahagia dan bersukacita tatkala kami menerima berkat-berkat-Mu. Kami kurang bersukacita karena kami memiliki Engkau yang adalah Allah kami yang Maha Kuasa. Karena itu Tuhan, ampunilah kami anak-anak-Mu. Biarlah melalui pengampunan yang berasal daripada Tuhan, kami sungguh-sungguh juga akan mendapatkan sukacita yang besar dari Tuhan. Kami mengalami kebahagiaan di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu
yang Kau telah curahkan di hari Pentakosta itu senantiasa menuntun dan mengarahkan kepada kami, agar kami tidak hanya melihat berkat-berkat Tuhan, tetapi kami mengandalkan Engkau yang adalah sumber berkat bagi kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, sungguhkah kita menyesali akan dosa-dosa kita di hadapan Allah? Jika demikian adanya, maka dengarkanlah berita anugerah yang Tuhan sediakan bagi kita. Firman Tuhan berbunyi demikian, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Demikian dikatakan dalam Ratapan pasalnya yang ketiga, ayat 22 sampai dengan ayat 23. Berdasarkan kesetiaan Tuhan, maka sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan kabar sukacita ini, bahwa siapa saja yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang setia sudah berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Inilah berita anugerah yang kita terima dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita menyambut berita anugerah ini dan sekaligus menyiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau sertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Kami percaya Tuhan, firman yang Kau beritakan kepada kami pada pagi hari ini menjadi kekuatan dan penolong bagi kami yang lemah, terkhusus di saat kami menghadapi berbagai persoalan-persoalan kehidupan. Tuhan, di pagi hari ini sungguh kami merindukan akan kebenaran firman-Mu. Sebab itu berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau urapi, Engkau kuduskan, Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga hamba-Mu dapat memberitakan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita akan mendengarkan
firman Tuhan yang terambil dari Roma 11 ayat 25 di dalam buku Puji dan Janji sampai ayat 32. Saya akan baca sampai ayat 36. Roma 11 ayat 25 sampai dengan 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia-Nya dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikianlah juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan suatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Shalom. Adakah sukacita? Mengapa Bapak Ibu bersukacita? Apakah Bapak Ibu hari ini menerima banyak berkat dari Tuhan? Adakah kita semua hidup dalam berkelimpahan? Seringkali Bapak Ibu, kita bersukacita, kita berbahagia ketika kita menerima yang kita nilai itu adalah sebagai berkat. Naik pangkat, itu berkat Tuhan. Lalu kita menerima uang lebih daripada biasanya, itu berkat. Tapi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seharusnya sebagai umat Tuhan kita tidak berbahagia, bersukacita hanya karena kita menerima berkat Tuhan. Tetapi kita seharusnya bersukacita dan berbahagia karena kita memiliki Allah. Karena kita memiliki Tuhan. Jadi itulah judul khotbah kita hari ini. Berbahagia karena memiliki Allah. Jadi kita berbahagia karena memiliki Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai rakyat Indonesia memang kita patut berbahagia. Karena pada tahun ini kita merayakan dan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia dalam usianya yang ke-75 tahun.
Kita memang patut juga bersukacita dan berbahagia karena kemerdekaan yang kita alami saat ini adalah kemerdekaan yang diusahakan dengan jerih payah oleh pahlawan-pahlawan yang rela mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan nyawa mereka. Perjuangan pahlawan kita tidak pendek, Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena kita mengalami penjajahan yang begitu lama, 350 tahun oleh Belanda, 3 tahun oleh Jepang. Itu artinya untuk meraih sebuah kemerdekaan itu bukanlah hal yang mudah, perlu perjuangan. Karena itu kita berbahagia dan bersukacita. Sebab apa? Sebab Tuhan memberi orang-orang yang rela berjuang untuk kemerdekaan bangsa dan negara kita ini. Dan kita bersukacita juga dan berbahagia sebab Tuhan tidak saja mengaruniakan para pahlawan, tetapi dalam pembukaan UUD 45 dikatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan ini juga merupakan anugerah dari Tuhan. Allah yang menganugerahkan kemerdekaan ini bagi bangsa kita, bangsa tercinta Indonesia. Sebab itu kita patut bersukacita, berbahagia. Sebab Allah tidak berdiam diri melihat kita mengalami penjajahan, dijajah oleh bangsa asing. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan kita juga berbahagia. Sebab Tuhan kita tidak hanya memberikan kemerdekaan secara jasmani, membebaskan kita dari penjajahan bangsa asing. Tetapi Tuhan juga memberi kemerdekaan kepada kita atas tindak kuasa dari iblis yang memperbudak kehidupan kita. Yesus adalah pahlawan sejati bagi kita umat percaya. Sebab dia bagaikan pahlawan yang berjuang melawan kuasa dosa yang merenggut jiwa kita, yang mengantar kita kepada kebinasaan kekal. Sebagai pejuang dia rela mati, dia rela menderita sampai mati di kayu salib. Namun karena kuasanya dia tidak dapat dikuasai oleh kuasa kematian. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dia menang dari maut. Dan Yesus sendiri berkata, menjanjikan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lebih daripada itu, Bapak Ibu Saudara, apa yang diperbuat oleh Allah, sesungguhnya perbuatan itu tidak masuk dalam pikiran dan akal sehat kita. Sebab pikiran-pikiran Allah, perbuatan-perbuatan Allah tak terselami oleh akal dan pikiran kita. Itulah yang dikatakan di dalam firman Tuhan tadi. Bahkan ketika kita melihat mengapa Allah memakai sesuatu yang tidak baik untuk menyatakan kemuliaannya. Ketika bangsa Israel hidup di tengah-tengah ketidaktaatan, justru hal itu dipakai oleh Allah untuk menyatakan kasih dan kemurahannya bagi bangsa-bangsa yang lain. Sehingga bangsa-bangsa yang lain pun dapat menerima keselamatan yang dikerjakan Allah di dalam kehidupan Tuhan kita, Yesus Kristus. Seandainya hal yang tidak baik ini tidak dipakai oleh Tuhan, saya dan saudara tidak akan duduk di ruangan ibadah ini, tidak akan beribadah kepada Allah di tempat ini.
Tapi justru karena apa yang diperbuat oleh Allah melalui ketidaktaatan umat Israel, ini dipakai jalan untuk menyatakan kasih-Nya kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa lain menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. Dan kita pun hari ini turut menerima keselamatan dari Yesus Kristus. Sebab itu sangat tepat apa yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 33 ayat 12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi umat kepunyaannya. Mazmur mengajak kita berbahagia sebab kita memiliki Allah yang luar biasa. Pikiran-pikirannya tak terselami. Perbuatan-perbuatannya begitu dahsyat bagi kehidupan umat manusia. Dia menganugerahkan keselamatan bukan kepada mereka yang layak, tetapi Dia menganugerahkan keselamatan justru karena Dia mengasihi kita, sekalipun kita tidak layak untuk menerima anugerah dan dikasihi oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika demikian halnya, Allah kita yang luar biasa itu, apa yang patut kita lakukan dalam kehidupan kita? Saya menyampaikan ada 3 hal yang kita jadikan sebagai ucapan syukur, respon kita kepada Allah yang luar biasa itu. Yang pertama, bersyukurlah atas keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, marilah kita juga mendoakan bangsa kita agar segera dipulihkan kembali oleh Allah. Terkhusus dalam hal ini dipulihkan dalam mengatasi tantangan bahaya yang begitu mengancam. Bukan lagi penjajahan bangsa asing, tetapi yang terjadi saat ini kita terancam oleh sakit penyakit, yakni virus corona. Saat ini kita terancam oleh memburuknya ekonomi. Bangsa kita terancam resesi. Sebab itu patutlah kita berdoa kepada Allah yang telah memilih kita, yang telah menjadikan kita sebagai milik pusakanya. Dan marilah kita juga berdoa, biarlah Tuhan yang begitu dahsyat ini juga dikenal oleh orang-orang yang belum menerima Injil. Biarlah mereka juga boleh menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus yang telah berjuang untuk menyelamatkan hidup kita. Yang berikut, belajarlah membuang sekat-sekat dalam pikiran kita. Perjuangan Tuhan Yesus turun ke dalam dunia ini, dan melalui kematian dan kebangkitannya, Dia telah membelah tirai bait Allah, sehingga sekat yang membatasi manusia dengan Allah pada akhirnya terbelahkan. Melalui kematian Tuhan Yesus, manusia dapat dipersekutukan kembali dengan Allah. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan dijadikannya milik pusaka, dijadikan umat kepunyaannya, dijadikan sebagai warga kerajaan Allah. Itu artinya bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan adalah saudara bersaudara di dalam Tuhan. Tuhan sudah menciptakan persekutuan yang begitu indah dalam kehidupan kita. Namun apa yang terjadi dalam hidup ini, kita justru sering membuat sekat-sekat dalam hidup ini. Sehingga kemuliaan dan kasih Allah tidak nyata dalam perbuatan kehidupan kita. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
marilah kita meneladani sikap daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah merubuhkan sekat-sekat oleh karena dosa, yang telah mempersekutukan kita sebagai umat kepunyaannya. Dan yang ketiga, yang terakhir, jikalau selama ini kita bersama-sama berbahagia dan bersuka cita oleh karena kita menerima berkat-berkat Tuhan, tetapi hari ini saya mau mengingatkan kepada kita, hendaknya kita bersuka cita dan berbahagia bukan hanya karena berkat-berkat Allah, tetapi kita berbahagia dan bersuka cita sebab kita memiliki Allah yang adalah sumber berkat bagi kehidupan kita, yang senantiasa berkenan mencurahkan berkat-berkatnya bagi siapa saja yang membutuhkan. Ingat, Tuhan Yesus pernah berkata, carilah maka engkau mendapat, ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Barang siapa yang terus berusaha meraih berkat-berkat Allah, dia akan memperoleh janji-janji itu dalam kehidupannya. Dirgahayu Republik Indonesia, Tuhan mengaruniakan bangsa dan negara ini. Marilah kita kembalikan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Amin. Kita mengambil saat teduh. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang marilah kita memperbaharui pengakuan iman kita dengan bersama-sama kita akan mengaku iman kita. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan sidang jemaat untuk duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait warta jemaat untuk kegiatan kita seminggu ke depan. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah terlibat atau ambil bagian di dalam pelaksanaan baik dari persiapan ibadah sampai dengan pelaksanaan ibadah ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Yang berikutnya, kami Majelis Jemaat tetap menghimbau kepada kita semua untuk tetap mengikuti protokol kesehatan sebagaimana yang sudah dianjurkan atau dihimbau oleh pemerintah. Tetap mencuci tangan sesering mungkin, kemudian memakai masker jika harus keluar rumah, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Sehingga kita semua akan tetap bisa sehat, tetap bisa untuk beraktivitas sehari-hari. Kemudian yang berikutnya, kami akan menyampaikan untuk pengaturan ibadah minggu depan. Jadi minggu depan kelompok 1 dan 4 akan beribadah jam 7.30 atau setengah 8. Kemudian kelompok 2 dan 3 akan beribadah jam 10.30 atau jam setengah 11. Mohon perhatian untuk kita semua
Sekali lagi diatur kembali kelompoknya 1 dan 4 jam setengah 8 pagi dan kelompok 2 dan 3 jam setengah 11. Kemudian minggu depan juga akan dilaksanakan ibadah perjamuan kudus. Hari Minggu depan tanggal 23 Agustus itu ibadah perjamuan kudus sesuai dengan jadwal yang saya sebutkan tadi. Dan untuk persiapannya itu akan dilaksanakan dalam ibadah Kemis secara online, persiapan perjamuan kudus. Sedangkan untuk Bapak, Ibu, Saudara yang tidak bisa hadir dalam ibadah perjamuan kudus minggu depan, mohon menginformasikan jika ada orang tua kita yang tidak bisa ke gereja, mohon menginformasikan, mengkomunikasikan kepada kami Majelis Jemaat sehingga kami bisa mengantarkan roti dan anggur ke rumah warga jemaat yang tidak bisa ke gereja. Jadi nanti ibadah itu kita akan laksanakan pagi, kemudian akan diupload lewat YouTube. Bapak Ibu yang tidak bisa hadir ke gereja akan mengikuti ibadah perjamuan kudus di rumah masing-masing. Jadi sekali lagi mohon informasikan kepada kami jika ada orang tua yang tidak bisa ikut ibadah dalam perjamuan kudus minggu depan. Kemudian informasi berikutnya untuk kita ketahui bersama bahwa tanggal 19 hari Rabu nanti akan ada konven pendeta dan vikaris yang akan dilaksanakan di GKPB Galang Minjang Adian Base, dan itu juga akan dilakukan secara daring atau online. Informasi juga untuk kita semua bahwa sidang PWDK Persekutuan Wanita Dian Kristawati akan dilaksanakan pada tanggal 20 ya hari Kamis 20 dan 21 Agustus ini, dan itu juga secara daring. Dalam sidang PWDK ini untuk jemaat kita di Untal-Untal akan diwakili oleh Ketua PW Ibu Grace Stephanie Joy dan Wakil Ketua Ibu Devi Carolina, dan juga Majelis Pendamping Ibu Putu Sumariani serta Ibu Pendeta Rambu Muraguna. Dan dilanjutkan juga pada hari Sabtu, jadi setelah sidang PWDK itu ada Kongres PP Kristiasa tanggal 22 Agustus, dan itu juga dilakukan secara daring online dengan aplikasi Zoom. Itu akan diwakili oleh anak kita David Kurniawan, Bagas Christian Santosa, dan Riko Satria Abi. Selamat bersidang untuk ibu-ibu dan adik-adik pemuda. Tuhan memberkati. Dan Bapak Ibu, untuk informasi lengkapnya Warta Jemaat ini bisa Bapak Ibu baca atau lihat di grup WA, bisa di grup WA selengkapnya, dan juga ada laporan keuangan di sana, silakan bisa dibaca dan dilihat kembali. Demikian informasi yang kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan berkati. Oh ya, maaf, saya kelupaan satu lagi. Untuk ibadah perjamuan kudus dihimbau bagi kita semua untuk menggunakan pakaian daerah atau pakaian adat. Terima kasih. Kita menaikkan doa syafaat kita. Sebelum kami bersyafaat dalam ibadah ini Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami agar kami bersukacita berbahagia karena kami memiliki Engkau, memiliki Allah yang luar biasa, yang tidak hanya mengaruniakan kemerdekaan secara jasmani, tetapi juga yang telah mengaruniakan kepada kami kemerdekaan secara rohani. Biarlah ya Tuhan, kami mensyukuri setiap karya Tuhan yang baik itu dalam kehidupan kami. Bapa di surga, selama sepekan ini ada banyak hal yang akan dilakukan oleh jemaat-Mu, baik secara sinodal maupun di jemaat ini. Akan dilaksanakan konven, akan dilaksanakan persidangan Dian Kristawati, demikian juga Kongres Pemuda. Semuanya ini tidak akan dapat berjalan Tuhan tanpa tuntunan dan berkat daripada Tuhan. Karena itu kami mohon setiap
setiap hal yang sudah diprogramkan oleh anak-anak-Mu, oleh jemaat-Mu, baik di jemaat ini maupun secara sinodal. Tuhan menolong dan memberkati sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Dalam masa pandemi COVID ini, kami tetap memohon pemeliharaan daripada Tuhan, penjagaan dari tangan kasih-Mu untuk melindungi kami agar kami terbebas dari penularan virus corona. Kami akan tetap sehat, kami tetapkan kuat, dan kami akan tetap memuliakan nama Tuhan. Untuk itu ajar kami senantiasa terus memenuhi protokol kesehatan yang telah diatur dan dianjurkan oleh pemerintah kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami menaikkan doa syukur kami atas pertambahan usia bagi saudara-saudara kami yang Engkau tambahkan umurnya pada pekan ini, yakni orang tua kami Bapak Ketut Carita, Cahayani Diana Susila, Entika Tiari Sari, Inyoman Wijaya Santa, Nikomang Sumiati, Imade Dwi Wahyu Bagia Santosa, Agustina Deborah Basyang, Anton Kilimandu, Nimade Lilis Aryati, Nimade Trisna Dewi, Iwayan Negara, Nimade Elis Parilia Santri, Parsien Daniel Rustam, Nimade Patricia Naden Kusuma. Sungguh besar Tuhan, kasih setia yang Engkau nyatakan buat saudara-saudara kami ini. Sepanjang hidupnya Engkaulah yang dengan setia menjaga, menuntun, memberkati mereka. Sehingga dikala suka mereka bersyukur kepada Tuhan. Dikala ada pergumulan-pergumulan berat, Engkau yang menjaga mereka. Di saat mereka sakit, Engkaulah yang menjadi pribadi yang menyembuhkan, memulihkan segala sakit mereka. Sehingga pada pekan ini oleh kemurahan dan kasih Allah mereka memperoleh anugerah pertambahan usia setahun lagi. Ya Bapa, kami tidak akan mungkin dapat meneruskan hidup dan kehidupan kami dengan baik tanpa pemeliharaan dan cinta kasih Tuhan. Karena itulah kami berdoa memohon kiranya kasih setia Tuhan tetap ada pada saudara-saudara kami, baik yang berulang tahun pada pekan ini maupun yang tidak. Karena kami semua membutuhkan pertolongan dan berkat dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan ini kami bersepakat berdoa bagi anak-Mu, saudara kami Pranstika Laksana Putra Parwata yang kemarin mendapat musibah kecelakaan, dan kami bersyukur sebab saudara kami sudah mendapat penanganan melalui pihak rumah sakit, melalui dokter. Dan kini saudara kami sedang dirawat di rumah sakit, menantikan pemulihan atas peristiwa yang dia alami saat ini. Karena itu kami sepakat berdoa kiranya Engkau Tuhan tetap menyatakan kasih setia-Mu untuk saudara kekasih kami ini. Luka-luka yang mungkin terjadi, operasi yang telah dilakukan, kiranya Engkau akan senantiasa menyatakan kemurahan-Mu sehingga apa yang dialami oleh saudara kami benar-benar akan dapat teratasi dengan baik. Saudara kami akan pulih sehat sempurna, boleh kembali memuliakan nama Tuhan. Bagi keluarga yang mendampingi, bagi keluarga yang merawat, biarlah Tuhan beri kesabaran dan ketabahan sehingga mereka tetap dapat menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Pun juga bagi saudara-saudara kami yang lain yang ada dalam keadaan sakit penyakit, kami tidak dapat menyebut mereka satu persatu. Engkaulah yang lebih mengenal mereka, Engkaulah yang lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kami ini. Oleh karena itu kami mohon kiranya Engkau Tuhan akan senantiasa menilik akan kehidupan saudara-saudara kami, memberikan pemulihan atas sakit penyakit yang mereka derita. Kami juga berdoa bagi sinode kami, pengurus baru yang
baru saja terpilih. Mereka sedang menyusun, mereka sedang mempersiapkan kelengkapan pengurus gereja di periode ini. Baik itu di departemen maupun di lembaga-lembaga khusus. Bapa di surga, apa yang telah dipersiapkan oleh sinode kami, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan setiap pribadi yang akan dipilih, biarlah mereka benar-benar mempersembahkan hidup dan kehidupannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada akhirnya pada hari ini kami berdoa Tuhan, untuk bangsa dan negara kami yang Kau telah berikan anugerah kemerdekaan, sehingga kami boleh mengecap kemerdekaan selama 75 tahun pada tahun ini. Bapa di surga, berat perjuangan kami untuk mengisi kemerdekaan anugerah Tuhan. Karena itu kami berdoa kiranya Engkau senantiasa menyadarkan kepada kami semua agar mengisi kemerdekaan anugerah Tuhan ini dengan perbuatan-perbuatan, sumbangan pikiran yang positif. Sehingga dengan demikian apa yang dicita-citakan oleh bangsa dan negara kami segera mungkin akan terwujud. Pemerintah kami, presiden, wakil presiden bersama menteri, gubernur, bupati, bahkan camat, kepala desa, kepala dusun. Engkau pakai mereka Tuhan untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara kami. Biarlah juga Engkau berkati para penegak hukum, aparat keamanan, bahkan wakil rakyat yang agar benar-benar memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan daripada masyarakat Indonesia. Ajarlah kami semua bersatu padu untuk mewujud nyatakan syukur kami kepada Tuhan dalam rangka mengisi kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Jikalau besok akan dilaksanakan upacara bendera, baik secara nasional, provinsi maupun daerah. Dalam situasi pandemi COVID ini, Tuhan kiranya senantiasa menjaga dan memelihara, sehingga sekalipun upacara akan dilakukan dengan tata cara upacara yang baru, semuanya boleh berjalan dengan hikmat, semuanya boleh berjalan dengan baik, tidak ada sesuatu pun yang terhalang olehnya. Terima kasih ya Tuhan. Pada akhirnya kami menyadari bahwa apa yang menjadi doa kami ini adalah doa yang kurang sempurna. Karena itu kami mohon kiranya Engkau sendiri Tuhan yang menyempurnakannya. Karena itu kami bersama-sama melanjutkan doa syafaat kami ini dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan sebagai ungkapan syukur kita. Sebagai nats pembimbing diambil dari 1 Tawarikh 16 ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 337 ayat 1 sampai persembahan selesai dikumpulkan. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur.
bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua Sidang jemaat kami mohon untuk berdiri. berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah, Bapa kami yang di surga, di pagi minggu ini kami jemaat-Mu sudah mengumpulkan persembahan yang sudah kami siapkan masing-masing. Persembahan ini tidak lain adalah berkat yang daripada-Mu saja. Ini semua adalah sebagai ungkapan rasa syukur kami kepadamu atas pemeliharaan dan berkat-Mu, baik dalam usaha dan pekerjaan kami, serta dalam seluruh kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, demikian juga pada minggu ini kami sungguh bersyukur kepadamu, sebab Tuhan sudah memberikan firman-Mu yang dapat menumbuhkan dan menguatkan akan iman kami kepadamu. Tuhan, terimalah persembahan ini dan berkatilah agar persembahan ini dapat dipergunakan dengan baik dalam mendukung kegiatan pelayanan di jemaat-Mu, di Jemaat Bethlehem Untal-Untal. Berikan hikmat-Mu kepada majelis jemaat dalam mengelola persembahan ini, dan berkatilah setiap warga jemaat yang sudah mempersembahkan dengan berkat Tuhan yang berkecukupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menutup ibadah minggu ini dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 336 ayat 1-4, Indonesia Negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan diri aku pada Yang Maha Esa.
bersama mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus, menyertai dan memberkati sidang jemaat sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.